Oke, kali ini kita akan belajar bersama mata kuliah manajemen proyek sistem. Di sini kita akan membahas tugas 2 disusun oleh Setiap Aso. Judul yang kami akan dibahas tentang manajemen proyek TI. Studi kasus implementasi tabel di perguruan tinggi. Berikut nomor 1, apa yang dimaksud dengan mengambil pandangan sistem dari suatu proyek. Bagaimana mengambil pandangan ini berlaku untuk manajemen proyek. Berikut mengambil pandangan sistem dari suatu proyek berarti melibatkan proyek sebagai dari seluruh organisasi, di mana proyek ini dipengaruhi oleh berbagai komponen seperti orang, proses, teknologi, dan tujuan organisasi. Dalam manajemen proyek, pendekatan ini membantu memastikan bahwa proyek sejalan dengan kebutuhan dan prioritas organisasi, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari interaksi dan sistem lain dalam organisasi. Berikut nomor 2, jelaskan 4 kerangka organisasi. Bagaimana mereka dapat membantu manajer proyek memahami konteks organisasi untuk proyek mereka. Yang ke-1 struktural, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga politik, yang keempat simbolik. Berikut struktural menekankan peran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Membantu manajer proyek memahami hierarki dan siap yang memegang wewenang dalam organisasi. Terus yang kedua, sumber daya manusia. Faktor pada kesalahan antara keutuhan organisasi dan keutuhan individu. Membantu manajer proyek mengelola tim dan dengan lebih baik. Politik berfokus pada kekuasaan dan yang dinamika kekuasaan dalam organisasi. Membantu manajer yang proyek memahami bagaimana kepentingan pribadi dan kelompok mempengaruhi proyek. Simbolik berfokus pada simbol, nilai, dan kebudayaan organisasi. Membantu manajer proyek dalam menangani persepsi dan nilai-nilai organisasi yang dapat mempengaruhi proyek. Berikut nomor 3, jelaskan secara singkat perbedaan antara organisasi fungsional, matris, dan proyek. Jelaskan bagaimana setiap struktur mempengaruhi manajemen proyek. Itu ada 3 pokok organisasi fungsional di bagian berdasarkan fungsional seperti TI, keuangan, pemasaran. Manajer proyek memiliki wewenang yang terbatas dan proyek seringkali dikelola dalam satu departemen. Berikut organisasi matriks, kombinasi dari struktur fungsional dan proyek, di mana anggota tim proyek melapor kepada 2 atas, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek. Wewenang manajer proyek berada di tingkat menengah. Organisasi proyek dibentuk khusus untuk menyelesaikan proyek tertentu, dengan manajer proyek memiliki otoritas penuh. Proyek ini terpisah dari fungsi organisasi lain, memberikan fleksibel dan kontrol penuh kepada manajer. Berikut nomor 4, jelaskan bagaimana budaya organisasi berhubung dengan manajemen proyek. Jenis budaya apa yang mempromosi lingkungan proyek yang kuat. Budaya kan organisasi mempengaruhi cara tim proyek bekerja dan bagaimana keputusan dibuat. Budaya yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan toleransi risiko cenderung mempromosi lingkungan proyek yang kuat. Lingkungan yang di mana karyawan merasa termotivasi, dihargai, dan ada komunikasi terbuka akan mendorong keberhasilan proyek. Nomor 5, disukaikan pentingnya komitmen manajemen puncak dan pengembangan standar untuk manajemen proyek yang berhasil. Berikut contoh untuk
ilustrasikan pentingnya item ini berdasarkan pengalaman Anda pada semua jenis proyek, yaitu komitmen manajemen puncak sangat penting karena proyek sering memerlukan dukungan lintas departemen dan sumber daya yang memadai. Berikut, tanpa dukungan dari manajemen proyek, sulit mendapat prioritas dan sumber daya yang diperlukan. Pengembangan standar memungkinkan organisasi memiliki pandangan yang jelas tentang bagaimana proyek harus dijalankan, memastikan konsisten dan kualitas. Berikut lagi, sebagai contoh dalam studi kasus implementasi tabel keputusan untuk menghentikan proyek di perguruan oleh tidak adanya dukungan penuh dari manajer puncak dan prioritas yang lebih tinggi dalam organisasi. Berikut nomor 6, apa saja fase dalam siklus hidup proyek tradisional? Bagaimana siklus hidup proyek berada dalam siklus hidup proyek? Mengapa seorang manajer proyek perlu memahami keduanya? Fase dalam siklus hidup proyek tradisional meliputi 4 siklus proyek. 1. Konsep ide awal proyek. 2. Pengembangan perancangan dan desain proyek, terus implementasi, pekerjaan proyek dan eksekusi, penutup, penyelesaian proyek dan evaluasi. Siklus hidup proyek berfokus pada pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Sedangkan siklus hidup produk mencakup keseluruhan keberadaan produk dari awal hingga penghapusan. Manajer proyek perlu memahami kedua karena proyek menghasilkan produk dan kekuasaan produk setelah proyek selesai juga penting. Berikut nomor 7, apa yang membedakan proyek TI dengan jenis proyek lainnya? Bagaimana seharusnya manajer proyek menyesuaikan diri dengan perbedaan ini? Proyek TI biasanya melibatkan teknologi yang cepat berubah, membutuhkan pemahaman mendalam tentang teknologi yang digunakan serta keterampilan spesifik di antara anggota tim. Proyek TI seringkali lebih kompleks karena memerlukan integrasi antara berbagai sistem. Manajer proyek harus siap menghadapi tantangan ini dengan memperbarui pengetahuannya tentang teknologi terbaru dan mengelola tim yang terdiri dari spesialis teknis. Yang ke-8, definisi globalisasi atau outscore, tim virtual dan manajemen proyek yang dan jelaskan bagaimana tren ini mengubah menjadi proyek TI. Yang satu, globalisasi, proses di mana proyek dan bisnis mencakup berbagai negara mempengaruhi keragaman tim proyek dan regulasi. Yang kedua, outstream, mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan bagaimana dari proyek ini dapat mengurangi biaya tetapi juga memperumit komunikasi dan kontrol kualitas. Yang ketiga, tim virtual, tim proyek yang bekerja secara jarak jauh dari lokasi yang berbeda. Manajer proyek harus mengandalkan teknologi untuk mengkomunikasi dan berkolaborasi. Manajemen proyek yang guest atau agen, pendekatan manajemen proyek yang fleksibel dan berintegritas dengan fokus pada adaptasi cepat terdapat perubahan atau term ini mengubah menjadi proyek TI. Berikut sekian dan terima kasih atas partisipasinya.